Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Kita berbagi ide nih. Hari ini Pak Edi dan Pak Adi lagi ketemu. Ternyata Bapak Ibu Sobat Muda, ada hal yang kadang-kadang kita jadi tertawa sendiri. Kenapa? Aku lihat 10 tahun yang lalu rupanya sudah ada. Wow, sudah 3.500 penonton. Tapi tak terkontrol, tak terlihat ya. Ini bagaikan kita itu seorang yang pandai, yang pinter, tapi belum tahu kuncinya. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, belajar tidak salah. Apa kekurangan kita pelajari. Saya sudah baca suta. Kenapa saya belum bisa menembus seperti yang para siswa Buddha ajarkan? Ternyata kita belum paham substansi dari suta itu. Saya sudah belajar Abhidhamma, kok belum menembus tingkat kesucian? Kenapa? Saya tahu teori mencapai kesucian, mencapai jana. Tapi sudah belum praktek meditasinya? Ayo Padi. Itu kita harus praktek. Bukan cuma teori. Saya hafal Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Saya hafal. Artinya aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Lagi bikin konten diganggu nyamuk. Tepok. Enak amat tuh tangan. Loh, padahal habis membaca, aku bertekad melatih diri akan menghindari membunuh. Ayo. Nah ini ya. Atau mungkin kita hafal Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan tidak benar. Baru baca bohong. Ya, misalnya lagi angkat telepon. Kondisi di rumah bilang di jalan. Kondisi di sini bilang di B. Loh kenapa? Itu berbohong juga. Bapak Ibu Sobat Muda, jangan pernah bilang berbohong saya berbohong putih. Nggak ada. Ya berbohong ya jahat. Berbohong karma buruk. Walaupun memang terkadang kita memang dikondisikan harus berbohong demi sesuatu yang baik. Tetapi ada sebuah konsekuensinya. Ya, itulah. Mana bisa Pak? Ya kenapa tidak? Contoh yang paling nyata ya, saya pernah alami. Saya harus berbohong kepada mama saya. Waktu itu mama sakit. Kondisi yang ada, istri saya juga sakit. Tapi untuk menghibur mama, saya katakan mama sehat. Bagaimana? Berbohong Pak? Iya betul berbohong. Tetapi saya akan pilih kondisi yang terbaik. Berbohong ini atau berbohong itu ada konsekuensinya. Bapak Ibu Sobat Muda, apapun juga, termasuk pelajaran-pelajaran, kita sudah hafal perkalian. Ya, dulu hafal pembagian perkalian. Cuma permasalahannya ketika kita belum paham ini buat apa. Akhirnya apa? Ilmu itu akan kering. Bapak Ibu Sobat Muda, ketika kita belajar tentang pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Teori. Pikiran adalah pembentuk. Segala sesuatu yang diawali dengan pikiran baik, maka ucapan, tindakan akan baik. Itu teorinya. Lalu prakteknya bagaimana? Kita berkata baik, kita berbuat baik, sudah belum? Kalau pikiran sudah menguatkan, so pasti ucapan kita akan baik. Keramahan, sopan santun akan keluar dengan sendirinya. Tindakan kasar akan terhindar dengan sendirinya. So pasti kita harus berani memulai berani. Pak, nggak ada yang dukung saya Pak.
Pak, saya berbuat baik nggak ada yang bayar. Berbuat baik kok dibayar. Berbuat baik untuk diri sendiri. Itu. Jadi Bapak Ibu Sobat Muda, jangan pernah bertanya kepada Pak Edi. Pak Edi mau ceramah ke wihara ini, ke wihara itu. Nanya, Pak, berapa ongkosnya? Berapa transportnya? Berapa dana? Loh, Dharma kok di berapa-berapa? Tidak ada. Permasalahannya Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, kita menyebarkan Dharma adalah untuk kebahagiaan diri sendiri dan makhluk lain. Lalu kemudian wihara, pengurus wihara memberikan dana transport. Terima kasih. Kenapa? Itu juga peluang pengurus wihara berbuat baik kepada para pandita yang telah menjalankan tugas. Ingat, perbuatan baik kepada orang yang telah mengajarkan Dharma, buahnya akan berlimpah. Ingat, sapa dana dhamma danang jinati. Di antara semua pemberian Dharma lah yang tertinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita punya kesempatan mendengarkan Dharma. Untuk apa? Untuk kemajuan batin kita. Ingat, sekali lagi perlu diingat, saya membuat konten YouTube ini bukan mencari popularitas, tetapi sekadar mengatasi kurangnya pembabaran Dharma karena tidak adanya kebaktian di wihara-wihara karena masa pandemi. Semoga setelah masa-masa pandemi selesai, kita bisa mengikuti kebaktian kembali dan Bapak Ibu Sobat Muda bisa berkumpul kembali bersama para umat di wihara-wihara, membacakan parita, mendengarkan khotbah, bermeditasi, juga melaksanakan dana paramita. Camkan, manfaatkan kesempatan. Kenapa? Karena selama kita jadi manusia, ingat, kelahiran menjadi manusia adalah sangat sulit. Oleh karenanya, kita manfaatkan kesempatan yang berharga ini. Semoga paparan Dharma yang sangat singkat ini bermanfaat buat kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.